warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthy Lovers, kembali lagi di Panji, podcast kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Nah, perkenalkan saya Revi. Di sini kita akan membahas materi yang menarik. Jadi untuk hari ini tema Panji kita adalah tetap bugar saat puasa Ramadan dengan menerapkan gizi seimbang. Jadi karena kita akan menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 30 hari supaya kita puasa tetap fit, kemudian masih tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kita perlu memberikan tubuh asupan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Barangkali mungkin healthy lovers juga bingung ya, nanti pada saat sahur ataupun mungkin berbuka saya harus makan apa supaya bisa memenuhi prinsip gizi seimbang. Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Di sebelah saya sudah ada Ibu ahli gizi yang cantik. Assalamualaikum Ibu Luhur Mudi Setianingrum SST. Waalaikumsalam Mbak Revi. Assalamualaikum Healthy Lovers. Oke, Bu Luhur, untuk persiapan Ramadan, karena sebentar lagi kan kita akan menjalankan ibadah puasa ya Bu. Kira-kira apa sih persiapan puasa yang harus kita lakukan Bu? Iya, terima kasih Mbak Revi. Jadi alhamdulillah kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana pada saat itu kita akan menjalankan ibadah. Sebenarnya bukan hanya ibadah puasa, tetapi banyak lagi ibadah-ibadah sunnah dan wajib lainnya. Biasanya pada saat ibadah puasa itu tubuh kita itu mengalami lemah, kemudian kelelahan seperti itu ya Mbak Revi ya. Memang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa makan dan minum seperti yang kita lakukan sehari seperti biasa. Jadi kalau biasanya kita haus langsung minum, kita lapar langsung makan. Tapi pada saat bulan puasa ini kita memang harus menjalankan ibadah wajib bulan puasa. Nah, sebenarnya sama saja antara bulan puasa, kita menjalankan ibadah puasa dengan pola konsumsi kita sehari-hari sebenarnya biasa saja. Cuman yang membedakan adalah pengaturan atau manajemen waktunya saja. Oke. Iya, karena jadi memang kepotong karena puasanya itu ya. betul. Iya, jadi kebutuhan nutrisi kita harus tetap sama, Dek Revi. Jadi kalau kita menerapkan pola umum gizi seimbang atau yang biasa kita sebut dengan gizi seimbang atau isi piringku, nah itu mesti harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya kita. Oke. Nah tadi disebutkan ada isi piringku, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci ya Bu Luhur, apa sih isi piringku, jadi supaya healthy lovers juga paham, oh ternyata isi piringku itu seperti ini. Iya, Di Revi, kalau kita berbicara mengenai isi piringku atau menu gizi seimbang, itu adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi baik jumlah dan jenisnya itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi berapa kebutuhan kita, tiap-tiap individu itu berbeda. Jadi kebutuhan kita itu tergantung dari aktivitas kita, kemudian juga status gizi kita, kemudian kondisi khusus, mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami penyakit tertentu yang mengharuskan mengatur pola makan dan diet. Nah itu juga harus kita perhatikan. Jadi mungkin healthy lovers yang di rumah ingin mengetahui berapa sih kebutuhan gizi kita, itu bisa langsung ke Poligizi, nanti bisa kita hitungkan berapa kebutuhan kita. Tapi pada prinsipnya adalah jika kebutuhan kita, jika status gizi kita normal, berat badan kita normal, kebutuhan nutrisinya adalah 30 kalori per kilogram berat badan. Nah, sekarang PR-nya apakah berat badan kita itu ideal? Nah, itu yang jadi PR ya, Dek Revi. Nah, untuk mengetahui apakah berat badan kita itu ideal atau status gizi kita apa, kita bisa menggunakan indeks massa tubuh. Sebenarnya banyak sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita lihat untuk menghitung indeks massa tubuh. Tapi untuk lebih tepatnya, mungkin ada baiknya healthy lovers silahkan berkonsultasi dengan ahli gizi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Jadi nanti supaya benar-benar kita hitung berapa status gizinya dan berapa kebutuhan zat gizi dalam sehari. Betul, jadi biar nggak menerka-nerka ya Bu Luhur. Betul. Saya ini sebenarnya sehari itu butuh berapa kalori, jadi biar lebih fix, jadi harus konsultasi dulu dengan ahli gizi. Oke, baiklah. Langsung saja kita lanjut ya Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Biasanya kan kalau seandainya kita pada saat berpuasa itu, mungkin kalau misalnya awal-awal puasa itu pasti tubuh itu karena memang masih harus adaptasi, ada keadaan mungkin capeknya atau lelahnya,
Nah, kalau seandainya dari segi gizi ataupun nutrisi, kira-kira ada nggak sih Bu makanan atau nutrisi yang bisa kita asup supaya tubuh itu nggak sampai lemes, jadi biar kita itu tetap bisa aktif? Iya, iya Dek Revi. Memang benar. Jadi awal-awal puasa itu adalah masa-masa kita melakukan adaptasi. Jadi tubuh kita itu melakukan penyesuaian. Biasanya kita mengalami sedikit kelaparan ya, kalau boleh saya katakan ya, kelaparan. Kenapa? Karena memang tubuh melakukan adaptasi dan melakukan gluconeogenesis namanya. Jadi pemecahan yang ada pada tubuh kita. Jadi cadangan-cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita, nah itu akan dipecah pada kondisi-kondisi tertentu. Karena pada saat kita berpuasa, kita sahur setelah 8 jam ke depan itu makanan kita itu sudah termetabolis dengan sempurna. Sudah metabolismenya sudah selesai. Nah, pada saat itulah kita merasa bahwa tubuh kita merasa lemas, kemudian kita sudah merasa kelaparan. Nah, biasanya itu antara jam 12. Jam 12 itu sudah jam makan siang. Jam makan siang benar. Dan Surabaya ya, panas banget. Luar biasa. Nah, itu tantangan buat kita. Insya Allah kita akan pahalanya lebih besar ya daripada yang dingin-dingin ya. Tapi sebenarnya karena ada proses laparnya itu untuk kebutuhannya masih tetap sama ya Bu? Iya, jadi memang kebutuhan kita nggak usah khawatir. Jadi kita sudah melakukan gluconeogenesis tadi untuk memecah glikogen dalam otot, kemudian cadangan-cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi jangan lupa bahwa tiap orang itu beda-beda. Jadi ada yang mempunyai cadangannya yang banyak. Jadi kalau misalnya kita memang cadangan lemak kita banyak, status gizi kita bagus, glikogen otot kita juga bagus, nggak usah khawatir, pasti lemesnya hanya sebentar karena fase yang itu tadi ya, fase kelaparan. Tapi setelah tubuh sudah melakukan pemecahan dan kemudian sudah tersedia energinya, kembali lagi seperti aktivitas seperti semula. Seperti itu. Siap. Nah, kalau terkait nutrisinya nih Bu Luhut, mungkin bisa dijelaskan masing-masing ya Bu. Secara kalau misalnya gizi itu pasti identik sama karbohidrat, ada protein dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan rinci satu persatunya ya Bu. Iya. Terima kasih Dek Revi. Jadi intinya adalah pada saat kita berpuasa, kita harus tetap memenuhi kebutuhan zat gizi kita dalam satu hari. Memang benar tadi yang disampaikan Dek Revi, kita memiliki makronutrisi dan mikronutrisi. Yang makro itu seperti karbohidrat, protein, lemak. Ya. Jadi apa saja yang kita butuhkan kalau dalam makanan sehari-hari? Yang paling utama adalah karbohidrat, karena kita ini kan memang 60% kebutuhan kita itu adalah dari karbohidrat, dan kita adalah pemakan nasi ya Dek Revi ya. Betul. Jadi nggak bisa kalau nggak makan nasi, itu orang sudah kebiasaan. Indonesia pasti makan nasi ya Bu. Apalagi pakai sambal ya. Baiklah. Jadi kalau untuk sumber karbohidrat, supaya kita karbohidrat itu lama dicerna, karena kalau untuk karbohidrat yang sederhana itu akan cepat dicerna, jadi itu yang menyebabkan kita lambung itu cepat kosong. Nah, bagaimana supaya kita mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat tapi awet kenyangnya, itu kita pilih sumber karbohidrat sederhana Dek Revi. Contohnya seperti makanan-makanan yang berserat tinggi. Kalau roti bisa roti gandum, kalau nasi boleh nasi merah, nasi hitam, kan sekarang banyak ya. Kemudian ada juga oatmeal mungkin ya, seperti itu. Nah, itu semuanya adalah karbohidrat sederhana. Jadi karbohidrat sederhana itu dia dipecahnya dalam waktu yang lama, dan dia akan meningkatkan kadar gula darah itu tidak secara signifikan ya, grafiknya itu akan melandai, jadi tidak langsung drastis. Nah, itu sangat baik sekali dikonsumsi oleh penderita diabetes, atau walaupun tidak diabetes pun juga akan bagus mengkonsumsi makanan-makanan yang sumber karbohidrat yang kompleks. Kemudian kalau dari segi protein tetap kita butuhkan. Kalau untuk protein takarannya sekitar 20% lah, 15-20% kebutuhan zat gizi kita dalam satu hari terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Nah, jangan lupa bahwa kalau kita mengkonsumsi protein hewani saja, ada beberapa asam amino itu yang tidak ada pada protein hewani, yang hanya terpenuhi dari protein nabati. Nah, sama seperti protein hewani yang ada di protein nabati itu juga kadang-kadang asam amino yang dibutuhkan tubuh itu ada pada protein hewani. Jadi keduanya saling melengkapi. Begitulah seharusnya bahwa kita dalam komposisi makanan sehari itu sudah seharusnya ada protein hewani dan protein nabati, satu potong. Oke, berarti harus ada lauknya, harus ada tahu tempenya. Benar, tahu atau tempe. Tahu atau tempe. Salah satu. Okay. Kemudian
yang diunggulkan dari protein nabati ini juga dia dari kacang-kacangan, Dek Revi. Kacang-kacangan itu juga mengandung serat, jadi itu juga bisa menyangga rasa lapar kita. Jadi biar tidak terlalu kenyangnya lebih lama, betul. Kemudian saya lanjutkan dengan lemak. Lemak itu juga merupakan zat gizi makro, walaupun tidak sebanyak kebutuhan protein, tapi lemak harus ada karena lemak itu untuk pelarut vitamin. Jadi kalau misalnya kita adakan diet yang nggak mengkonsumsi lemak sama sekali ya di Revi ya, itu tidak dianjurkan karena bagaimanapun juga tubuh kita masih membutuhkan lemak sebagai pelarut beberapa vitamin yang larut di dalam lemak. Oke. Nah kalau misalnya pada saat puasa kan itu berarti kita masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan sumber lemak. Kira-kira ada lemak yang harus kita makan tuh yang seperti apa sih? Iya. Oke, jadi kebutuhan lemak itu sebenarnya memang tidak sebanyak kebutuhan protein dan kebutuhan karbohidrat, tetapi tetap harus kita konsumsi dalam sehari-hari. Kira-kira kebutuhan lemak itu sekitar 15% dari total kebutuhan kalori kita. Nah, untuk pemilihan lemak memang yang lebih diutamakan adalah lemak yang high density lipoprotein, jadi yang lemak baik, dan kita menghindari beberapa lemak yang sumber lemak yang jahat ya, yang biasanya kita sebut dengan bahan makanan yang tinggi kolesterol, seperti contohnya adalah gaji, kemudian jeroan, dan minyak yang dipakai dengan berulang sampai warnanya hitam. Nah itu lemak yang harus kita hindari. Oke, siap. Kemudian kalau untuk peran dari vitamin ataupun mineral itu masih tetap dibutuhkan atau mungkin pada saat berpuasa difokuskan di makanan sumber protein, karbohidrat dan lemaknya itu tadi Bu Luhur? Tetap ya. Jadi kebutuhan vitamin dan mineral itu sama seperti kebutuhan kita pada saat kita tidak berpuasa. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral diutamakan adalah vitamin-vitamin yang membantu untuk metabolisme makanan. Jadi fungsi vitamin adalah dia untuk membantu metabolisme bahan makanan. Di antaranya adalah vitamin B yang membantu untuk metabolisme karbohidrat. Nah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian juga untuk meningkatkan sistem imun itu juga penting di Revi. Jadi supaya kita tetap sehat pada saat kita puasa, kita harus mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin. Nah, untuk bahan makanannya sendiri tentunya ada pada buah dan sayur. Nah, itu sayur dan buah. Ada ketentuan khusus mungkin Bu untuk sayur dan buah yang harus dikonsumsi? Inje, kalau untuk sayur dan buah, kalau untuk kebutuhan kita hari-hari sebenarnya tidak ada yang terlalu spesifik ya, tapi diusahakan adalah bahan makanan itu selalu kita utamakan bahan makanan yang beragam ya dan bermacam-macam warna. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan, semakin kita berwarna mengkonsumsi makanan, jadi pada piring kita itu banyak macam warnanya, itu semakin banyak nilai gizi yang ada pada makanan tersebut. Jadi pada saat kita mengkonsumsi sayur, satu olahan sayur itu bisa terdiri dari beberapa bahan makanan. Contohnya kalau kita bikin sup, sudah ada wortelnya, kemudian sudah ada buncisnya ya, kemudian ditambah dengan kol atau sawi, kemudian ada macam-macam lagi. Nah, itu semakin bervariasi akan semakin banyak nilai gizinya. Karena tidak ada bahan makanan yang mempunyai nilai gizi sempurna. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi di manapun juga tidak ada bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang sempurna. Yang ada mungkin ASI ya Mbak ya. Nah, ASI itu yang paling sempurna memang nilai gizinya. Tetapi setelah itu mesti harus ada bahan makanan lain untuk membantu kita memenuhi kebutuhan harian kita. Nah, makanya mungkin kalau di gizi itu ada istilah gizi seimbang karena memang terdiri dari banyak tadi ya Bu Lur, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Jadi tidak bisa diasup cuman proteinnya aja atau karbohidratnya aja. Terus ini Bu, biasanya kan kalau untuk puasa itu kan siang-siang itu pasti haus. Nah, kalau seandainya cairan itu pada saat puasa itu kita harus minum lebih banyak atau seperti apa? Karena kita kan taunya kebutuhan cairan dalam satu hari kan 8 gelas. Tapi kalau kita pada saat sahur langsung minum 8 gelas kan pasti sering ke kamar mandi Bu nanti. Iya, betul Dek Revi yang tadi disampaikan bahwa kebutuhan kita cairan itu dalam satu hari sekitar 2 liter. Karena kita 80% tubuh kita adalah mengandung cairan. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur asupan cairan itu supaya terpenuhi 8 gelas tadi itu. Nah, kita punya prinsip di sini yang biasa dipergunakan adalah 2-4-2.
242 itu adalah 2 gelas pada saat kita takjil. Jadi pada saat kita takjil 1 gelas, kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, kemudian kita minum lagi. Setelah itu kan kita sholat. Nah, pada saat setelah sholat kita minum lagi. Kemudian setelah makan kita minum lagi. Nah, sebelum taraweh minum lagi. Ya, sudah berapa tadi? Sudah banyak ya. Kemudian setelah taraweh kita minum lagi, ya. Kemudian, nah itu sudah 6 gelas. Nah, tinggal nanti yang 2 gelas itu pada saat kita sahur. Jadi begitu bangun tidur kita usahakan minum lagi, dan pada saat setelah makan atau menjelang imsak kita mengkonsumsi lagi. Jadi kita boleh menerapkan, lebih gampangnya adalah tadi 242. Betul. Jadi karena cairan itu kan kalau seandainya kita kurang, apalagi pada saat puasa, lebih rawan terkena dehidrasi. Betul, berarti ya, Bu? iya Devi. Jadi sering sekali kita mengalami dehidrasi pada saat bulan Ramadan. Jadi kita kulitnya jadi kering, kemudian kita jadinya lemes, kemudian nggak konsen. Ya kadang-kadang kalau kita dinas itu kan kalau sudah jam 2 itu sudah nggak konsen gitu ya. Bisa jadi karena itu dehidrasi, kekurangan asupan cairan. Jadi mungkin baik diterapkan untuk mengkonsumsi cairan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, apakah cairan itu harus air putih? Tidak harus. Jadi bisa saja air yang mengandung kalori. Nah, terutama pada saat buka puasa. Nah, itu dianjurkan pada saat takjil, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang berkalori atau minuman yang berkalori. Nah, menarik. Ini tadi kan dibahas terkait takjil ya, Bu. Nanti akan kita bahas terkait takjil apa sih yang sebaiknya mungkin kita makan atau minum pada saat nanti berbuka puasa. Oke. Mungkin kalau bisa menyimpulkan tadi healthy lovers, berarti untuk asupan makan kita dalam satu hari sebaiknya sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, gizi seimbang tadi itu apa sih? Jadi ada sumber karbohidratnya, ada protein. Protein tadi disebutkan ada protein dari hewan, protein dari nabati seperti tahu tempe, ada lemak, ada vitamin dan mineral dari sayur dan buah, serta memenuhi asupan cairan 8 gelas sehari. Oke, langsung kita lanjut ini pada saat buka puasa, Bu Luhur. Karena sekarang tuh lagi banyak fenomena, pasti kalau buka puasa itu takjil itu banyak sekali pilihannya. Nah, sebaiknya kalau kita pada saat buka puasa, karena kita sudah nggak makan sama sekali, takjil apa sih yang harus kita pilih, Ibu? Iya, memang takjil itu sekarang kan fenomenanya banyak sekali dijual takjil di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi kita harus bijaksana, Mbak Revi. Jadi untuk pemilihan bahan makanan yang sesuai untuk kita tentunya batasi penggunaan bahan makanan yang mengandung pengawet, perasa, pewarna. Kadang-kadang kan kalau warnanya itu semakin cerah itu semakin menarik ya. Es yang semakin cerah, rasanya kayak gimana gitu. Nah, hati-hati healthy lovers bahwa bagaimanapun juga kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi bahan makanan yang terlalu banyak bahan-bahan pengawet ya. Nah, takjil apa yang paling sesuai? Nah, ini saya punya perbandingan di Revi. Jadi kalau kita mengkonsumsi seperti sunnah ya, sunnah Rasul, kita mengkonsumsi kurma. Nah, itu kenapa? Ternyata dilihat dari nilai gizinya, kurma itu memang sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jadi selain kurma itu mengandung kalori yang tinggi, dalam 100 gram kurma itu mengandung 281 kalori. Nah, itu 100 gram 100 gram itu juga mengandung protein. Jadi jangan salah bahwa kurma itu ternyata juga ada proteinnya. Selain itu juga kaliumnya. Nah, kalium ini bagus sekali untuk rehidrasi tadi itu ya, karena kan elektrolit tubuh ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan misalnya kalau kita mengkonsumsi madu. Nah, kalau madu itu juga dia ada kalorinya juga. Dalam 1 sendok madu itu sekitar kalau untuk madu itu sekitar 64 kalori. Nah, kalau kurma 3 biji itu sekitar, kalau dalam 1 bijinya 23 kalori, berarti kalau 3 biji sudah 69 kalori. Nah, kemudian kalau kita bandingkan lagi ini sekarang dengan gula dalam 1 sendok makan gula itu 49 kalori. Nah, kalau dilihat dari beberapa menu yang disajikan, kenapa dianjurkan mengkonsumsi kurma? Karena beberapa zat gizi yang mikronutrien di sana itu ada, selain juga kalori yang membantu untuk asupan kalori yang cepat ya. Jadi dia kan glukosa, jadi dia bisa dipergunakan secara langsung untuk memberikan energi yang secara cepat ya.
kemudian juga ada kaliumnya. Nah itu yang selain itu juga ada seratnya. Jangan salah bahwa dalam kurma itu juga ada seratnya. Jika dibandingkan dengan pemanis yang lain, kita mau apa ya? Sekarang mau madu atau mau sirup, mau gula atau mau kurma, kalau boleh disarankan sesuai dengan sunnah, monggo dipilih kurma saja, karena dia akan lebih menyehatkan. Oke, berarti dibandingkan es campur jadi sehat makan kurma ya Bu. Tapi tetap ya bukan 100 gram yang dimakan, tapi cuma 3 biji sudah cukup. 3 biji sudah 69 ya? 69 kalori. Ini secara cepat ya bisa membalikan energi tubuh pada saat berpuasa. Jadi begitu gitu ya, kurma 3 sama air putih sudah cukup. Sudah cukup ya, sudah cukup sebenarnya. Nggak boleh tambah gorengan. Goreng boleh sih ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Sudah hitung lagi kalorinya berapa tadi. Nah, seperti itu Dek Revi. Jadi di samping kalau kita bicara pada saat langsung begitu maghrib, nah memang yang dianjurkan kan yang kalorinya cepat sedikit-sedikit dulu berarti ya, Bu. Jadi mudah serna itu dulu, baru nanti mungkin jeda sebentar. Setelah itu baru mengkonsumsi makanan lain. Nah, gorengan boleh sih, gorengan. Cuma nanti kita bikin gorengan sendiri ya. Karena kan minyaknya udah jelas kita pakai. Betul. Jadi biar minyaknya nggak dipakai berulang ya, Bu. Betul. Oke, siap. Terus kalau seandainya ada yang nggak suka takjil, jadi langsung buka puasa pakai menu lengkap nasi padang, itu boleh apa enggak boleh? Sebenarnya di Revi tidak ada larangan sih kalau biasanya kita mengkonsumsi makanan langsung dalam jumlah yang besar ya, langsung makan utama sebenarnya tidak apa-apa, tapi tubuh itu selama puasa 12 jam kemudian tiba-tiba mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak tentunya akan memberatkan saluran pencernaan. Nah, dan juga nanti untuk oksigen dan peredaran darah semuanya konsentrasinya ke pencernaan. Jadi itulah yang menyebabkan kita kadang-kadang setelah makan itu kenapa ya kok kita jadinya lemes, kemudian kita jadi ngantuk karena suplai oksigen itu semuanya konsentrasinya ke saluran pencernaan untuk mencerna makanan itu tadi. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita mengkonsumsi makanan porsi kecil tapi sering. Jadi sedikit takjil, kemudian sholat, kemudian baru dilanjut makan utama. Tapi untuk makan utamanya tetap nggak boleh yang berlebihan ya Bu Luhur. Jadi tetap sesuai porsinya. Iya. Siap. Nah, mungkin untuk healthy lovers nih Bu Luhur, ada tips nggak selama bulan puasa apa sih yang harus mungkin kita perhatikan supaya kita itu sesuai tema kita tadi ya Bu, supaya kita tetap bugar saat puasa Ramadan. Tipsnya pada saat kita berpuasa, yang pertama adalah buka puasa kita awali dulu dengan takjil. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus bertahap makannya di Revi. Jadi mulai dari takjil dulu, tentunya kita mengembalikan kondisi tubuh secara cepat dengan mengkonsumsi makanan yang manis. Kemudian setelah itu kita boleh sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib, jadi kita baru makan utama dengan memenuhi gizi seimbang tadi sesuai dengan isi piringku. Jadi ada nasi sumber karbohidrat, kemudian ada lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayur, jangan lupa sayur. Kemudian juga jangan lupa kita mengkonsumsi air putih tadi yang cukup. Nah, setelah itu biasanya kan kita santai dulu ya, sebagai ibu-ibu kan kita cuci piring dulu ya di Revi ya, cuci piring. Kemudian nanti baru kita sholat tarawih. Nah setelah sholat tarawih, setelah sholat tarawih kita juga boleh mengkonsumsi makanan-makanan ringan yang bisa membantu kita untuk menambah kalori. Karena kan kita tadi prinsipnya adalah porsi kecil dan sering. Nah, contoh menu yang bisa sebagai alternatif untuk makan selingan setelah tarawih bisa contoh kayak misalnya pisang goreng boleh, atau pisang bakar pakai keju, boleh. Kemudian kebab boleh, somai, batagor, banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita konsumsi, baik itu beli atau kita bikin sendiri. Tapi mungkin akan lebih aman kita bikin sendiri ya, yang simpel-simpel saja. Gitu. Kemudian sebelum istirahat dianjurkan untuk minum air putih lagi. Nah, pada saat sahur. Nah, pada saat sahur ini memang kalau sahur sunahnya adalah kita mengakhirkan ya. Jadi mengakhirkan sahur. Jadi nanti kita mengkonsumsi makanan kembali lagi adalah makanan-makanan yang seimbang. Jangan lupa kita mengkonsumsi makanan yang sebagai sumber serat yang cukup pada saat kita sahur. Ya, dari sayur, kemudian juga dari buah.
memang pada saat sahur itu kita males makan ya. Betul. Biasanya kita sukanya yang kering-kering Ngantuk seperti itu, biasanya ngantuk, soalnya iya, bulu-bulu. jadi dipaksa gitu makannya. Tapi jangan lupa bahwa kita mesti harus memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Bikin olahan sayur yang mudah, yang simple. Oh iya, betul, nanti betul. Ibu-ibu nanti bisa membuat tumis atau Atau sup mungkin ya, atau Bu? sup yang gampang ya, karena betul. bumbunya kalau sup kan simple saja, Mm-mm. ya bawang putih, bawang merah, merica. Yang penting asal ada sayurnya Iya, gitu ya, Bu? harus ada sayur. Oke. Nah, kemudian diusahakan juga ada buah. Oke, Nah, siap. jadi- Malah justru pada saat sahur makan itu harus yang lengkap ya, Bu. Iya. Jadi nggak boleh cuman kayak nasi sama lauk karena sudah ngantuk. Tetap harus ada sayur, ada buahnya juga. Harus tetap mengkonsumsi makanan juga. Kadang-kadang kan ada juga di antara kita yang begitu males sudah minum air putih atau Iya, betul. ini aja langsung tidur kayak gitu. Tidak dianjurkan. Jadi Oke. kita harus menyimpan energi untuk kegiatan kita sehari, yaitu dengan pola konsumsi yang gizi seimbang tadi. Oke, nah Healthy Lovers tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Luhur ya. Ternyata pada saat puasa itu sebetulnya kita tuh tidak membatasi makan. Cuma memang makan tuh nggak boleh berlebih dan tetap ada waktunya. Jadi menurut Ibu Luhur tadi porsi kecil tapi sering. Jadi tidak langsung pada saat kita berbuka puasa langsung makan yang banyak. Tetap ada jeda waktunya. Oke, Bu Luhur, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus mungkin closing statement dari Bu Luhur untuk Healthy Lovers di rumah. Iya, terima kasih Dek Revi. Sebenarnya ibadah Ramadan ini, ibadah puasa adalah kewajiban setiap muslim untuk meningkatkan keimanan. Selain itu juga ternyata manfaat buat kesehatan sangat banyak sekali, Dek Revi. Nah, yang diperlukan di sini adalah yang pertama mengenai pengaturan nutrisi yang optimal. Baik itu makronutrisi dan mikronutrisi harus terpenuhi sama seperti kebutuhan kita dengan gizi seimbang. Kemudian berikutnya adalah manajemen makanan yang baik, yaitu pengaturan waktu untuk makan selingan dan juga makan utama, juga tentang takjil dan sebagainya. Nah, dengan makanan yang baik itu nanti akan berdampak positif pada performa kita pada bulan suci Ramadan. Jadi kita tetap bugar, tetap sehat, tetap bisa beraktivitas selama menjalankan bulan puasa. Oke, siap. Terima kasih Ibu Luhur Sama-sama. atas ilmu yang tadi sudah diberikan kepada Healthy Lovers di rumah. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa kita laksanakan ya, Bu. Jadi supaya puasa itu tetap lancar, terus puasa itu juga tetap bisa aktif dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Siap. Oke, terima kasih Healthy Lovers. Sebelum saya menutup Panji pada hari ini, izinkan saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa melaksanakan puasa dengan lancar dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.